Selamat siang Ibu. Siang. Perkenalkan saya Dr. Naila, dokter di Puskesmas Tawangsari. Ini betul dengan Ibu Siti? Iya dong. Iya, usianya Ibu 55 tahun. Iya. Oke. Ini tadi Ibu sudah dilakukan screening pemeriksaan kesehatan, nggih? Iya. Oke. Ini dari hasil pemeriksaan yang sudah saya lihat, tekanan darah Ibu 170/100. Oke. Ini berarti tekanan darah Ibu tinggi. Mohon maaf, apakah sebelumnya Ibu pernah menderita tekanan darah tinggi? Iya. 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 Oke. Ya, apakah rutin minum obat, Bu? Enggak, dokter. Oh, enggak. Oke. Kalau ada keluhan aja baru saya minum, dokter. Oh, gitu. Oke. Di sini saya mau menjelaskan bahwa karena tensinya Ibu tinggi, kemudian usianya Ibu yang juga sudah 55 tahun, Ibu ini beresiko untuk menderita penyakit tidak menular. Oke. Salah satunya ya hipertensi itu, dan bisa menderita penyakit yang lainnya seperti diabetes, seperti itu. Nah, di sini saya mau menjelaskan mengenai pola diet gizi seimbang. Jadi selain meminum obat-obatan yang diberikan oleh dokter, Ibu juga harus menerapkan diet seimbang. Oke. Ini ya, yang pertama Ibu harus sarapan setiap pagi supaya untuk mengumpulkan energi untuk beraktivitas seharian. Untuk yang kedua, Ibu juga harus minum air putih sebanyak 8 gelas per hari. Kemudian selain itu, makanan Ibu juga harus diseimbangkan dengan buah-buahan dan juga sayuran. Karena buah-buahan ini mengandung vitamin dan mineral. Kemudian sayurnya juga harus beraneka ragam, Bu, dari mulai terong, selada air, buncis, wortel, bayam, jadi harus bervariasi. Kemudian jangan lupa sebelum makan dan setelah makan juga harus mencuci tangan, supaya kuman-kuman di tangan kita tidak ikut termakan. Kemudian ini juga lauk pauknya juga harus disiapkan, Bu, karena ini merupakan tinggi protein, sumber protein. Ada protein hewani dan juga protein nabati. Protein hewani contohnya dari ayam, ikan, telur, daging. Kemudian protein nabati dari tahu dan tempe. Iya, dokter. Kemudian ini juga memantau berat badan setiap bulan. Tadi saya lihat hasil berat badan dan tinggi badan Ibu, IMT-nya normal. Harus mencuci tangan, supaya kuman-kuman di tangan kita tidak ikut termakan. Kemudian ini juga lauk pauknya juga harus disiapkan, Bu, karena ini merupakan tinggi protein, sumber protein. Ada protein hewani dan juga protein nabati. Protein hewani contohnya dari ayam, ikan, telur, daging. Kemudian protein nabati dari tahu dan tempe. Iya, dokter. Kemudian ini juga memantau berat badan setiap bulan. Tadi saya lihat hasil berat badan dan tinggi badan Ibu, IMT-nya normal, jadi dipertahankan terus, dipantau terus berat badannya supaya tidak sampai overweight atau obesitas. Kemudian ini juga harus dikonsumsi, Bu, makanan pokok, juga beras, roti, jagung, kentang, itu merupakan sumber karbohidrat. Iya, dokter. Kemudian jangan lupa selain makanan juga kita harus melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang dianjurkan sebanyak 30 menit dalam sehari. Paling tidak 1 minggu sekitar 3-5 kali. Begitu. Kemudian ini mengenai isi piring, Bu, ini bisa dilihat, Ibu, ini makanan pokok, porsinya lebih banyak. Kemudian sayuran, buah-buahan dan lauk pauk. Ini semuanya harus seimbang, tidak bisa salah satu saja yang banyak. Apakah ada yang mau ditanyakan, Ibu? Untuk konsumsi garam itu katanya kalau orang hipertensi itu tidak boleh banyak makan yang asin-asin gitu, toh. Betul sekali, Bu. Ini anjuran untuk mengkonsumsi garam paling tidak 1 sendok teh per orang per hari. Jadi jenengan bisa disesuaikan kalau misalnya masak, aturan garamnya segini, 1 sendok teh.
per orang per hari seperti itu. Kemudian selain itu gulanya juga tidak boleh terlalu banyak karena resiko diabetes juga. Gulanya juga 4 sendok makan per orang per hari. Iya dokter. Kemudian lemaknya juga disesuaikan. Lemaknya 5 sendok makan per orang per hari. Iya. Itu. Apa ada yang mau ditanyakan lagi Bu? Enggak, sudah dokter. Jadi saya harapkan selain mengkonsumsi obat teratur, Ibu juga menerapkan gizi seimbang yang saya sudah jelaskan tadi. Ya, sudah paham Ibu? Iya, sudah paham dokter. Terima kasih Ibu. Sami-sami dokter.